Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Septian dari kelas 12 TKR 3 NIS 1210270. Tujuan pembuatan video laporan praktik kerja lapangan di Yuda Motor. Profil perusahaan: nama perusahaan Bengkel Yuda Motor. Alamat lengkap perusahaan: Jalan Raya Waringin, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Deskripsi singkat perusahaan: sejarah berdirinya perusahaan. Pada tahun 2010, Bapak Rahmat mulai mendalami ilmu perbengkelan, yaitu di Bengkel Prima Mobil. Untuk mendalami ilmu perbengkelan tersebut, Bapak Rahmat belajar selama 5 tahun di Bengkel Mobil Prima. Setelah 5 tahun lamanya, Bapak Rahmat mulai merintis perbengkelan sendiri, dan pada tahun 2016 selama merintis, Bapak Rahmat mendapat panggilan kerja ketika ada mobil mogok rusak di perjalanan atau di rumah-rumah. Untuk pembangunan awal mula Bapak Rahmat membuka bengkel pada tahun 2017. Bapak Rahmat menamai bengkel tersebut dengan nama Yuda Motor, yaitu bertempat di Waringin, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jam kerja Bengkel Yuda Motor: hari Senin sampai Selasa, jam kerja pukul 7 sampai 15 WIB. Jam istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 WIB. Rabu dan Minggu libur. Kamis Sabtu jam kerja 7.30 sampai 15. Jam istirahat pukul 11.30 sampai 12.30. Visi misi perusahaan Bengkel Yuda Motor menjadi bengkel terbuka dengan memiliki layanan servis yang dapat diandalkan. Misi: membangun bengkel yang terpercaya dengan memberikan jasa bengkel yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan etika yang baik, memberikan layanan mobil yang cepat dan berkualitas, memberikan solusi tepat dan mulai pelanggan yang ingin memperbaiki mobil proses menunggu sampai dengan selesai diperbaiki. Produk, jasa, dan layanan perusahaan Bengkel Yuda Motor memiliki beberapa divisi layanan, diantaranya servis, ganti oli, spare part, menerima panggilan ketika ada mobil mogok. Struktur organisasi Bengkel Yuda Motor: pimpinan Rahmat, mekanik Rahmat. Judul materi: tune up. Judul yang dibahas: tune up mobil Avanza. Komponen sistem tune up: filter udara, karburator atau throttle body, tegangan aki mobil, celah busi, tegangan pembel. Prinsip dan cara kerja sistem tune up filter udara: komponen yang satu ini cukup rentan kotor akibat pemakaian sehari-hari. Jika kondisinya masih bagus, biasanya bisa dibersihkan, namun jika filter sudah mengalami keausan, maka perlu diganti dengan filter baru. Karburator atau throttle body: untuk mobil yang masih menggunakan karburator, maka akan dibersihkan dan disetel ulang pada saat putaran mesin sedang idle. Hal yang sama dilakukan pada mobil mesin injeksi dengan melakukan penyetelan pada throttle body. Tegangan aki mobil: normalnya tegangan aki harusnya 12 volt ketika mesin mati dan 14 volt ketika mesin hidup. Jika tidak dilakukan pengecekan dan harusnya berada di bawah angka tadi, maka kondisi dianggap sudah tidak layak lagi dan membutuhkan aki baru. Celah busi memang sudah diatur oleh pabrikan, namun karena pengguna atau interaksi dengan tekanan kompresi, maka kemungkinan celah busi mengalami perubahan. Itu sebabnya komponen ini jika salah satunya penting untuk diperiksa pada saat tune up agar pengapian yang keluar dari busi besar dan tidak terlalu kecil. Tegangan pembel harus diperiksa secara berkala. Apabila tegangan terlalu kendor, maka harus segera disetel ulang. Namun perlu diingat, proses penyetelan tersebut hanya berlaku pada mesin yang memiliki tensioner manual. Troubleshooting: diagnosis kerusakan busi, diperiksa kondisi busi, apakah pengkisan pecah atau kerusakan. Saringan udara: periksa apakah saringan udara sudah dipenuhi kotoran dan debu. Aki: periksa kondisi aki, air aki, elektronik pada setiap sel dan penjaga aki.
Fan belt periksa ketegangan, kelenturan, keretakan, dan kehausan. Throttle body berisikan throttle body agar tidak kotor yang menghambat skep. Pemeriksaan visual, pemeriksaan komponen sistem bahan bakar pada mesin, pemeriksaan saluran bahan bakar dan selang-selang tune-up adalah kegiatan untuk menyetel ulang, membersihkan dan mengganti komponen yang telah rusak atau aus pada mesin mobil. SOP langkah-langkah dan pengujian. Setelah melalui proses diagnosis dan pemeriksaan, kemudian didapatkan kesimpulan bahwa terjadi kerusakan pada sistem tune-up pada mobil. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka harus dilakukan SOP langkah-langkah cara perbaikan sistem tune-up mobil sebagai berikut. Langkah-langkah memperbaiki menguji sistem tune-up mobil: periksa dan ganti busi, periksa dan bersihkan filter udara, periksa aki, periksa sistem bahan bakar, periksa dan ganti filter oli, periksa sistem pendingin, alat kerja obeng plus dan minus, kunci ring pas kombinasi, kunci shock, busi T, kunci torsi, cover set, kompresor dan air gun, hidrometer, filler gauge. Langkah parkirkan mobil: buka kap bagian depan dengan cara disemprot lalu buka tutup filter saringan udara dan bersihkan saringan udara dengan disemprot oleh angin dari kompresor. Gunakan kunci shock dan busi untuk membuka busi, lalu bersihkan busi jika tidak ada yang diganti. Setelah busi dibersihkan, lalu penyetelan celah busi menggunakan filler gauge. Lalu buka karburator atau throttle body menggunakan kunci 12 shock. Setelah karburator atau throttle body dari mobil dibersihkan, karburator atau throttle body menggunakan karbu Linsner. Lalu lakukan pemeriksaan tegangan aki atau baterai dan lakukan pengecekan pada pembel. Setelah semua dilakukan penyetelan dan pengecekan, dan setelah semua dicek aman, lalu pasangan kembali semua komponen pada sistem tune-up menggunakan kunci-kunci yang digunakan seperti kunci shock, ring pas, kombinasi shock, busi T. Setelah semua sudah dipasangkan, lalu tutup kembali kap mobil bagian depan. Setelah ditutup, lalu lakukan uji coba berkendara dengan kecepatan rendah untuk memastikan sistem tune-up berfungsi dengan baik. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.